Biro Urusan Sipil Jiangzheng. Aku akan pergi mengambil uang pesangonku. Biaya pernikahan besok, aku yang akan menanggungnya. Tidak perlu. Aku tidak kekurangan uang dalam jumlah kecil itu. Sampai jumpa nanti. Bos, pernikahan Anda disiarkan langsung secara global. Kaisar ke-8 Aula Asura, Saya dan saudara-saudara saya semua menonton. Guru Caupur dan Aula Asura. Selamat. Siaran langsung global. Benar sekali. Saya sedang menjelajahi nasional kelima. Melihatnya muncul. Liu Tu Aula Asura. Pengantin wanita benar-benar cantik. Dia pantas. Bagaimana pernikahan ini berubah menjadi siaran langsung global? Apa yang sedang terjadi? Kakak King, aula perjamuan Hotel Tianlan kami memiliki peralatan siaran yang canggih dan lengkap. Aku hanya menginvestasikan sedikit uang agar semua orang yang berhubungan denganmu bisa menggeser layar dan melihatnya. Bukankah seharusnya kau berterima kasih padaku? Ini adalah masalah pribadi keluarga Yu. Ini tidak boleh dipublikasikan. Cepat hentikan. Bagaimana bisa berhenti? Hari ini aku bermaksud membiarkan Tionghoa perantauan di seluruh dunia menyaksikan upacara serah terima posisi ketua keluarga Yu kita. Apa kau tidak takut dipermalukan? Kau tidak memberitahu siapapun tentang pernikahan ini. Aku hanya ingin anggota keluarga Yu semuanya tahu, kau Yu Chao-King adalah betapa tercelanya pria yang kau temukan itu, dan betapa tidak bergunanya. Tuan Muda Yu, masalah bisa berhenti di sini. Jika kau terus membuat masalah, kau pasti akan menyesalinya. Ngomong-ngomong Tuan Muda Yu, karena Lu Jing sudah terungkap, kapan bakat surgawi tak tertandingi yang kamu kenal? Kapan akan tiba? Aku bilang 5 menit, dan itu berarti 5 menit. Tuan muda tertua dari keluarga Ye di Imperial Capital, Ye Qiui telah tiba. Lihat, dia sudah tiba. Tuan muda Ye, dengan hormat saya umumkan bahwa pada hari penuh sukacita ini, saya datang untuk menyampaikan ucapan selamat. Mempersembahkan sepasang jimat kepunahan keturunan, mempersembahkan satu kuali dewa perunggu, mengharapkan bencana besar menimpa mempelai pria, agar dia menemui akhir yang mengerikan. Mempersembahkan satu lonceng berlian agung, berharap pasangan itu akan segera menghadiri pemakaman satu sama lain, dan gagal mencapai hasil yang positif. Kini tuan muda tertua keluarga Ye di ibu kota kekaisaran. Ada apa? Keluarga Yu tamat. Itu adalah benda bencana terkenal dari Dacia. Mampu mendatangkan bencana tingkat misterius dan tingkat kuning. Guru Langit Sang. Mereka bahkan mungkin mewujudkan yang legendaris. Bencana tingkat surga dan tingkat bumi. Ketua Kong. Hari ini mereka telah datang secara khusus untuk menimpakan bencana padaku. Benarkah begitu? Lu Jin, aku telah menyakitimu. Seharusnya aku tidak menikah kilat denganmu, menyeretmu ke dalam konflik yang melibatkan keluarga Yu ini. Lu Jin, kau tidak bersalah. Bawa Bibi dan segera pergi. Semuanya masih bisa diselamatkan. Pergi. Yu Chao-Kin, demi menghindari Tuan Muda Ye, kau dengan santai mencari pria acak dan menikahinya. Apa kau pikir dia bisa pergi? Naik ke panggung. Mulai perjamuan. Tingkat bencana besar. Yu Chao-Kin, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Selama kau, di depan semua orang di sini, setuju untuk menikahi Tuan Muda Ye, kejadian hari ini, aku bisa berpura-pura tidak pernah terjadi. Jika tidak, begitu jimat kepunahan keturunan terbakar, lonceng berlian agung berdentang, dan kuali dewa perunggu dibuka, bencana surgawi akan turun. Semua orang akan terlibat karena dirimu. Kau ingin mengancamku? Lupakan bahwa aku sudah menikahi Lu Jing. Bahkan jika aku masih lajang, aku tidak akan melirik sedikit pun pada seorang Ye Qiui. Kata yang bagus. Hanya kakek yang berhak mengatakan itu. Kamu tidak memiliki kualifikasi ini. Kau yang bermargalu, Tuan Muda Ye akan menikahi istrimu. Mengapa kau berdiri di sana dengan bodoh? Apakah kau menunggu pesta? Kalian badut-badut tak berarti. Bersusah payah untuk membuat keributan di perjamuan pernikahan saya. Sungguh menghibur. Saya bahkan tidak sempat berterima kasih kepada Anda. Bagaimana Anda bisa pergi? Lu Jin, mereka bukanlah orang yang bisa kamu mampu provokasi. Cepat pergi. Kau yang bermargalu, kau berani memukul keluarga Longmu. Kau pasti mati. Guru Langit Shang, aktifkan jimatnya. Lakukan kutukan. Ya. Anak-anak Aula Asura, dengarkan perintahku. Hari ini adalah kegembiraan besar perjamuan pernikahan saya. Jika ada yang berani menimbulkan bencana, saya akan membalas setiap keluhan dan mengejar mereka sampai akhir.
aku akan membalasnya 10 kali lipat. Aula Asura sialan macam apa itu? Panggungnya bahkan belum disiapkan. Dan gairah aktingmu sudah menggigitmu. Apakah kau sedang syuting drama pandan di sini? Guru Langit Syam, lakukan gerakanmu. Tunggu, mengenai masalah keluarga Yu, aku bisa berkompromi. Tapi, jangan mempersulit orang lain. Lu Jin, kamu menunjukkan keberanian dengan membantuku. Aku sangat berterima kasih padamu. Masalah ini berakhir di sini. Cepat pergi. Hari ini di pernikahanku. Siapa yang harus tinggal dan siapa yang harus pergi? Aku yang memutuskan. Karena aku sudah bicara. Kamu bisa, tenang saja. Dia tidak hanya akan gagal menimbulkan bencana, tetapi dia juga akan menderita. Hukuman 10 kali lipat. Kita hanya pasangan berdasarkan perjanjian. Jangan memaksakan diri. Itu tidak sepadan. Yu Qiaoqin, kau memperlakukan orang luar lebih baik daripada kau memperlakukan saudara-saudaramu. Kau sangat pilih kasih. Lu Jin, sekarang bukan waktunya untuk bermain-main. Bawa Bibi dan cepat pergi. Setelah pernikahan, aku akan memberimu kompensasi. Ini, apa sebenarnya yang Anda inginkan? Apa yang kita lakukan di sini? Bibi, jimat pemusnah keturunan, dapat melepaskan bencana tingkat mendalam. Paling banter keluarga akan terpisah. Paling buruk, keluarga akan hancur dan nyawa melayang. Selain itu dalam waktu singkat, itu dapat diaktifkan dengan cepat. Kalau begitu mari kita pergi bersama. Bagaimana dengan Anda? Mereka mengincar aset keluarga Yuko. Sebelum mereka berhasil, mereka tidak akan menyentuhku. Aku akan menunggu kakak tiba. Bibi dan Lu Jing kalian duluan. Yu Qiaoqin, aku tidak akan berani melakukan apapun padamu. Kau terlalu sombong. Guru Langit Syam langsung melewati Lu Jing perisai manusia ini dan mengarah pada Yu Qiaoqin. Berikan padaku. Ya. Angin api guntur. Bangkit. Aktifkan mata langit. Temukan rumah sakit pertama Jiancheng. Kamar 604. Nomor 604. Bukankah itu kamar rumah sakit ibuku? Ibuku sedang menjalani dialisis karena uremia. Apa yang kalian coba lakukan? Yurulong, apa yang kamu lakukan pada ibuku? Yu Qiaoqin, bukankah kau mengatakannya sendiri? Bencana tingkat mendalam, paling banter memisahkan keluarga. Terburuk hancurkan keluarga dan bunuh anggotanya. Jika aku tidak menggunakan ibumu sebagai sasaran, bagaimana kau akan patuh mendengarkanku? Tercela. Guru Langit Syam, Baka, jimat pemusnah anak. Kirim Bibi ke alam baka. The film was translated and narrated by NVIDIA. Lu Jing, apakah ini yang kau maksud dengan gagal menimbulkan bencana dan malah mengharuskan kita untuk mengembalikannya 10 kali lipat? Ya. Xiao Hei. Dalam 5 menit, pastikan Bibi bebas dari bencana dan bahaya. Dan membalasnya 10 kali lipat kepada Yurulong. Xiao Hei. Siapa Xiao Hei? Pri kecil membakar jimat untuk mengusir kejahatan. Guru tahu Cunyang, Anda adalah seorang Grandmaster. Biarkan itu menjadi Anda yang memberikan sedikit kegembiraan untuk pernikahan bos. Aku tidak tahu. Mungkinkah? Apakah itu anjing yang dipelihara Lu Jin? Orang ini ingin menggunakan anjing untuk menakut-nakuti kita. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, sebentar lagi giliran dia. Yu Qiaoqin, aku memberimu kesempatan selama kau menyerahkan grup Tianlan kepadaku. Dan dengan patuh menikahi Tuan Muda Ye, aku akan membiarkan Guru Shang menentang langit dan mengubah takdir. Jika terlambat sedikit saja, nyawa ibumu akan hilang. Kakek, situasinya di luar kendali. Cepat angkat teleponnya. Cepat angkat teleponnya. Membuat tuan tua marah hingga sakit dan dirawat di rumah sakit. Dan kau masih menginginkan bantuan tuan tua. Jangan pernah memikirkannya. Sudah kubilang sejak lama. Kakak, jangan terburu-buru menikah dengan orang ini. Kakak, karena kau sangat pilih kasih, maka jangan salahkan aku. Kakek Anda sudah bangun. Putra durhaka itu Yurulong benar-benar mencoba membunuhku. Itu dia. Kakek,
Apa yang Anda lihat? Hari itu di hadapan Dermawan Agung yang menyelamatkan keluarga Yu kita. Allah Agung Guan adalah pemuda itu. Apa? Kenapa kau masih berdiri terpaku di sana? Jangan khawatirkan aku. Dia sedang terburu-buru untuk pergi kencan buta, tepat hubungi adikmu. Dan suruh dia menikah dengannya. Itu dia. Yu Qiaoqin. Jangan buang-buang usahamu. Kakek tidak akan menjawab panggilanmu lagi. Kamu menemukan seseorang untuk mengendalikan kakek. Ketua Yu, saya sarankan Anda untuk segera mengambil keputusan. Anda harus patuh menyerahkan grup Tianlan ini kepada Tuan Muda Yu. Jika tidak, ibumu berada dalam bahaya besar. Lu Jin, bukankah kau bilang kau bisa membiarkan ibu Ketua Yu bebas dari bencana dan menghindari bahaya? Mengapa kulihat penyakit ibunya semakin parah? Setelah 5 tahun di luar negeri, aku tidak menyangka kamu menjadi seperti ini. Tampaknya keputusanku untuk putus denganmu adalah pilihan yang tepat. Kalian berdua diam. Hentikan tingkah absurdmu. Dermawan besar Tuan Tua Yu adalah Tuan Lu. Kau benar-benar telah melakukan kejahatan besar, namun masih tidak sadar. Ayah, apa yang sedang ayah lakukan? Tuan Muda Yu sudah mengatakan bahwa dermawan besar yang menyelamatkan Tuan Besar Yu adalah Tuan Muda Ye. Ya ayah mertua, bukankah baru saja Anda menghormati mereka? Ketua Yu, Anda baru saja melepaskannya sekali bukan? Konyol. Ayah, apakah ayah salah paham? Aku dengar di tempat kejadian, kamu bukan satu-satunya dewa perang yang hadir. Mengapa kamu satu-satunya yang keluar untuk mengklarifikasi? Benarkah? Hak apa yang kau miliki untuk berani mempertanyakan kami? Tuan Lu sendiri hadir. Kami hanyalah seperti butiran pasir. Tidak berarti kami tidak perlu menjelaskan apapun padamu, bukan? Ini adalah hari pernikahan agung Tuan Lo. Kami tidak akan repot-repot berdebat denganmu. Berulang kali Anda menantang batas kesabaran mereka. Baiklah, saya akan memberitahu Anda sekarang. Tuan Lu adalah tepatnya orang yang memadamkan bencana tingkat langit dan menyelamatkan Tuan Tua Yu. Dia adalah tokoh besar itu. Macan putih bersedia bersaksi. Aku kura-kura hitam bersedia bersaksi. Aku naga biru juga bersedia bersaksi. 4 dewa perang agung mempertaruhkan semua kehormatan kami. Menjaminmu, Lu Jin. Benar-benar kamu. 4 dewa perang agung. Sekelompok hanya pencari ketenaran itu saja. Apa yang Anda katakan? Aku bilang kalian 4 dewa perang agung hanyalah orang-orang yang dangkal, kurang dalam bakat dan pengetahuan, menduduki posisi tanpa jasa, sekumpulan pencari ketenaran itu saja. Apakah aku sudah cukup jelas? Kau bocah, beraninya kau? Bencana tingkat langit di Balai Agung Guoan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kalian 4 dewa perang agung. Kalian benar-benar sama sekali tidak berguna. Seorang jenius tiada tara tiba dan memadamkannya hanya dengan jentikan jari. Anda tahu itu, namun Anda berani bersikap begitu sombong. Jenius tiada tara itu diundang oleh Koye Kiwi. Kalian hanya mendapat manfaat dari pengaruhku itu saja. Sekarang pada akhirnya kalian menentangku. Bukankah kalian konyol? Anda adalah orang yang konyol. Tidakkah Anda tahu di depan siapa? Anda mengatakan kebohongan yang mengerikan seperti itu. Yi Qiuyi, penyangkalan Anda terhadap kami, mengklaim pujian secara palsu, tidak lebih dari mencari alasan untuk mencaplok perusahaan Yu. Tapi jenius tak tertandingi itu adalah Tuan Lu. Kata-kata kosong tidak berdasar. Siapapun bisa mengklaim apapun. Siapapun yang dapat menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Orang itu adalah jenius tiada tara sekali. Lu Jing, Tuan Muda Yi ada di sini. Sampai kapan kamu akan terus berpura-pura? Kemampuan apa yang kamu miliki? Bukankah aku tahu itu? Hari ini, kamu meminta maaf dengan berlutut kepada Tuan Muda Ye. Mengingat masa lalu, ketika kamu menyelamatkan hidupku, aku bisa memohon pada Tuan Muda Ye untuk mengampuni hidupmu. Bagaimanapun hari ini, Tuan Muda Ye tidak berada di sini karenamu. Benarkan? Apakah kau memberitahuku apa yang harus kulakukan? 5 menit. Hanya 5 menit lagi. Itu mungkin adalah waktu kematian ibumu, Yu Qiaoqin. Sekarang, bahkan jika kau menyerahkan grup Tianlan kepadaku, sudah terlambat untuk menyesal. Tapi kau harus tahu, itu adalah orang yang kau nikahi secara kilat. Orang tak berguna ini. Orang tak berguna ini yang membunuh ibumu. Jika kau ingin membenci, maka bencilah dia. Buka mata surgawimu. Mari kita berduka atas Ibu Ketua Yu. Mengheningkan cipta sejenak. Hanya itu, kalau begitu kau masih berani berbicara lancang tentang menghilangkan bencana dan kemalangan bagi ibunya. Nah,
Apakah mereka melakukan penyelamatan darurat? Kecelakaan macam apa yang terjadi? Nah, Anda sudah setuju dengan kami barusan. Jangan lupakan itu, Bibi. Lu Jing dia hanya berdiri di sisiku. Hanya berbicara untukku. Itu semua Yurulong. Dia benar-benar gila. Mengenai masalah ini, aku tidak menyalahkannya. Aku hanya membenci diriku sendiri. Karena tidak memiliki kemampuan untuk menyeret keluargaku ke dalam kekacauan ini. Dan karena tidak bisa melindungi mereka dengan baik. Yu Qiaoqin, apakah kau melihat itu? Pada dasarnya kau tidak punya kesempatan untuk melawan. Dan ini baru permulaan. Serangan pertama ini ditujukan pada ibumu. Tuan muda Ye ini menyukaimu. Itulah kehormatan yang kau kembangkan dalam hidup ini. Selain itu menyerahkan grup Tianlan kepadaku juga merupakan pilihan yang paling benar mulai sekarang bagi keluarga Yu. Lihat saja dirimu. Lihat. Ibu Chao Qing semakin membaik. Ini, bagaimana ini mungkin? Situasi apa lagi yang mungkin terjadi? Tentu saja dia sudah pulih. Siapa bilang bahwa para dokter berkumpul, sedang dibawa ke ruang gawat darurat? Tidakkah mungkin diperlakukan sebagai kasus khusus, menarik para dokter untuk mengamati? Benarkah? Ibu. Xiao Qing. Ibu punya kabar baik untukmu. Dokter baru saja mengatakan, Yurimit saya sembuh. Mereka bilang ini adalah keajaiban di bidang medis. Mereka bilang, ibu tidak perlu kembali untuk cuci darah lagi. Ya. Bagus, saya akan kembali sekarang. Tidak. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan kau bilang aku akan membalas 10 kali lipat. Mengapa aku tidak merasakan apa-apa? Aku Lu Jing menepati janjiku. Mengatakan akan membalas 10 kali lipat adalah membalas 10 kali lipat. Itu hanya kebetulan. Bermain trik. Mengawal. Bawa dia pergi. Faktanya terbentang di hadapan Anda. Yi Qiuyi, tampaknya kematian Anda sudah dekat. Namun Anda tidak menyadarinya. Kematianku sudah dekat. Aku bisa mendatangkan bencana tingkat langit. 1 kali. Lalu ada 2 kali. 3 kali. Jati begitu. Jati bencana tingkat langit keluarga Yu. Disebabkan oleh Anda. Perbatasan dasiaku stabil seperti gunung. Tiba-tiba 3 pakar asing menyusup. Jadi, ada orang dalam yang membuka gerbang. Yu Qiaoqin, jika kau bisa memberikan milik keluarga Yu, aset industri militer kepadaku, bahkan bencana tingkat surga. Jangan bilang itu bencana tingkat surga. Aku juga bisa menciptakannya agar kau lihat. Memaksa Yu Qiaoqin untuk menikah. Sebenarnya demi milik keluarga Yu. Senjata nuklir militer. Kau benar-benar gila. Kalian sekelompok semut. Bagaimana kalian bisa mengerti ambisiku yang luhur? Jika keluarga Yu memberikan aset industri militer kepadaku, aku akan bisa mereplikasi kejayaan bangsa kelima. Pada saat itu, aku Ye Qiuyi akan menjadi penguasa bangsa kelima. Itulah yang benar-benar diinginkan hatiku. Lalu apakah Anda tahu siapa yang menghancurkan negara kelima dan menelan semua kejayaannya dalam satu tarikan napas? Siapa yang bertanggung jawab? Tentu saja aku tahu. Penghancur bangsa itu tidak lain adalah yang misterius dan sulit dipahami, Komandan Asura. Orang tua itu terus-menerus tinggal di luar negeri. Apa hubungannya itu dengan kalian berempat orang tak berguna? Guru Surgawi Syam dan Tetua Kon. Ya, sedang menyiapkan lonceng berlian agung dan kuali ilahi perunggu. Ya, Yu Qiaoqin, hari ini aku bersikeras mengambilmu dan milik keluarga Yumu, aset industri militer. Bahkan jika Raja Surga sendiri datang, dia tidak bisa menghentikanku. Siapapun yang menganggap dirinya hebat dan menentang kehendak surga, boleh maju dan mencoba. Ayah, mengapa ayah masih berdiri terpaku di sana? Apakah ayah benar-benar berencana menentang Tuan Muda Ye dan ikut terkubur bersama Lu Jing itu? Kaulah yang tidak tahu waktu. Segera turun ke sini. Besan saya. Anda bingung. Situasinya sudah sangat jelas. Tuan Muda Yi akan membawa bencana. Kekuatannya mengguncang 8 penjuru. Apakah Anda masih mencari mati? Satu-satunya orang yang mencari mati dari awal hingga akhir, hanya Yi Qiuyi seorang. Sepertinya, kalian 4 dewa perang agung bertekad untuk menentang Tuan Muda ini. Sungguh, kalian tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Baiklah. Hari ini, Tuan Muda ini akan mengabulkan keinginanmu ini, Ketua Kong.
Bunyikan lonceng. Ya, Tunggu sebentar. ada apa? Jangan bilang, kau akan memohon untuk orang tak berguna itu, Lu Jing itu. Tidak. Tidak. Lu Jing adalah mantan pacarku sebelumnya. Lonceng berlian agung ini dimaksudkan untuk mendatangkan bencana. Itu tidak akan melibatkan aku kan? Bunyikan lonceng. Bagaimana dengan itu? Lu Jing, bukankah kau bilang, lonceng berlian agung tidak bisa berdering? Bagaimana sekarang? Lu Jing, Jeti berdiri di belakang Ketua Yu. Adalah semua kepercayaan diri yang kamu miliki kan? Sayang sekali tindakanmu ini. Hanya akan melibatkan Ketua Yu dan seluruh keluarga Yu. Tuan Muda Ye, saya mohon, jangan biarkan Lu Jing mati dengan tubuh utuh. Biarkan saya menghapus penghinaan sebelumnya ini. Lu Jing, apakah kamu baik-baik saja? Bukankah baru saja berdering pertama kali? Hanya gertakan. Itu sama sekali tidak menyakitiku. Ketua Kong, berikan aku deringan kedua. Aku ingin Lu Jing perlahan binasa. Ya. Lonceng berlian agung ini hari ini. Aneh. Rasanya seperti semua kekuatan di tubuhku tidak bisa dikeluarkan. Hari ini tidak cocok untuk memukul lonceng. Hentikan omong kosong, aku masih butuh satu pukulan ini. Pukulan ketiga belum dibunyikan. Kekuatanmu sudah habis bukan? Bagus. Kalau begitu aku yang akan memukul suara ketiga ini dan mengantarmu pergi. Setelah aku bergerak, lonceng berlian agung yang kau andalkan, apakah masih bisa berdering? Apa yang terjadi? Lihat. Apa yang kukatakan padamu? Ini tidak mungkin. Kau gadis. Apa yang kau katakan? Khawatir kau mungkin terluka. Di depan Tuan Lo. PLQA menginginkan keluarga Yu kita menderita bencana. Lebih sulit daripada naik ke surga. Lalu orang yang bermarga Lu ini, bagaimana akhirnya ini terjadi? Lonceng berlian agung ini, mengapa tiba-tiba hancur tanpa sebab? Metode metodenya yang mendalam dan tak terduga. Apakah itu sesuatu yang kau atau aku bisa berani tebak? Kakek, kamu bahkan tidak bisa menjelaskannya sendiri. Kalau begitu lonceng berlian agung ini, pasti karena ia mengalami kecelakaan dengan sendirinya. Kakek, kamu salah. Tuan Muda Ye. Dia pasti menggunakan tipu muslihat jahat. Dia menipu biksu malang ini. Kau tidak mampu memainkan permainan ini. Jadi kau mulai bermain trik pada lonceng berlian agung. Lu Jing, mungkinkah kamu telah mempelajari metode untuk memecahkan bencana besar? Hanya tipuan berpura-pura menjadi hantu atau dewa. Apakah masih perlu diteliti? Itu bisa dihancurkan dengan jentikan jari. Kau. Ye. Tuan Muda Ye. Lu Jing. Kau mampu menghancurkan lonceng berlian agung. Aku tidak peduli apa cara yang kau gunakan. Kau sekarang memenuhi syarat untuk menarik perhatianku. Tidak masuk akal. Mungkinkah ini adalah kehormatannya? Tepat sekali. Jika dia tidak menikahimu, aku mungkin telah mengampuni nyawanya. Untuk mengampuninya, sebagai anjingku Ye Kiwi. Contohnya, seperti dan Yurulong Li Yowe di masa depan, ketika mereka melihatnya, mereka semua harus memanggilnya Tuan Muda Lu, menjamin sisa hidupmu, kemuliaan dan kekayaan, bebas dari kekhawatiran sandang dan pangan. Siapa yang peduli tentang itu? Sayang sekali bahwa dia dimanfaatkan oleh wanita sepertimu sebagai perisai. Sungguh sangat disayangkan. Diam, loncengmu telah dihancurkan oleh Lu Jing, namun kamu masih keras kepala menolak mengakui kekalahan di sini. Kurasa, kamu hanya mengingat masa-masa indah dan melupakan rasa sakit. Kamu mencari mati. Yu Qiaoqin, jika kau tidak berada di posisiku, kau tidak akan pernah tahu betapa kekanak-kanakannya kata-kata yang baru saja kau ucapkan itu. Yu Qiaoqin, ingatlah ini. Menjadi musuhku adalah kesalahan terbesar yang kau buat dalam hidup ini. Dan itu adalah kesalahan fatal. Kuali Dewa Perunggu. Dia akan membuka kuali Dewa Naga Biru. Tepat sekali. Lonceng berlian agung barusan
hanyalah pengalih perhatian dariku. Kuali Dewa Perunggu adalah andalan terbesarku dalam hidup ini. Lu Jin, kau telah kupermainkan. Hentikan. Ayah, apa yang ayah lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Kuali Dewa Perunggu adalah benda bencana tingkat atas yang disegel secara permanen oleh negara. Begitu dibuka, itu akan memengaruhi area sekitar, direduksi menjadi bencana tingkat langit. Apakah kau ingin melihat darah mengalir seperti sungai? Kuali Dewa Perunggu, aku sudah menguasai metodenya. Mereka yang mengikuti jalan yang sama dengan Ku Ye Kiwi pasti akan dilindungi oleh Kuali Dewa Perunggu. Ayah, apakah ayah mendengar apa yang Tuan Muda Ye katakan? Selama kita bisa berdiri bersama, Kuali Dewa Perunggu itu tidak dapat melukai kita. Kata-katanya. Kau juga mempercayainya. Besan. Jangan bodoh. Hari ini adalah hari besar. You Wei dan Shishi. Aku tidak ingin melihat kecelakaan apapun terjadi. Lu Jing, apakah kamu tahu betapa seriusnya membuka kuali itu? Kenapa kamu tidak cepat-cepat ke sini meminta maaf kepada Tuan Muda Ye? Aku tidak ingin Dewa Perang Naga Asher dirugikan karenamu. Hanya kuali yang rusak. Biarkan dia membukanya. Semua yang menentang Aku Ye Kiwi, Kuali Dewa Perunggu, pasti akan dihukum. Membuka kuali. Ya, Peringatan. Aula perjamuan mendeteksi invasi bencana besar. Tingkat bencana. Tingkat demigod. Tingkat kehancuran. Akhir negara. Akhir negara. Kuali Dewa Perunggu. Bukankah itu bencana tingkat langit? Bagaimana mungkin itu menjadi bencana tingkat dewa semu? Nah, apakah sesuatu yang besar akan terjadi? Lu Jing, tidakkah kau mengharapkan ini? Semua orang mengira Kuali Dewa Perunggu hanyalah benda bencana dari bencana tingkat langit. Tapi semua orang tidak menyadari bahwa di atas bencana tingkat langit ada juga bencana tingkat demigod. Dan Kuali Dewa Perunggu ini adalah satu-satunya benda yang mampu mengaktifkan bencana tingkat demigod dalam hal daya rusak. Itu bisa menutupi langit dengan jentik. Weixion, Maixian bencana setingkat langit. Kerajaan Lasi, bencana tingkat surga peringkat nomor 1. Iblis Salju, Iblis Salju bencana tingkat surga. Negeri Alok, bencana tingkat surga peringkat nomor 1. Dan Pregna, Prena bencana tingkat surga. Negara Pulau, bencana tingkat surga peringkat nomor 1. dari Kuali Dewa Perunggu yang dilepaskan adalah semua orang yang bencana terbesar saat ini menduduki peringkat pertama di dunia. Di dunia saat ini, begitu banyak ahli yang kuat berkumpul bersama. Pantas saja mereka adalah bencana tingkat demigod, muncul bersamaan, mampu menghancurkan negara. Ini buruk sekarang. Kakek, sudah kubilang padamu untuk tidak membiarkan kakak berinteraksi dengan orang yang bermarga lu itu. Melakukan itu akan menyinggung Tuan Muda Ye. Sekarang lihat, situasinya di luar kendali. Kita semua akan terseret. Apa yang harus kita lakukan? aku percaya, bagi Tuan Lu, semua ini tidak akan The menjadi film was masalah. translated and narrated Kakek by kamu N masih Media. mempercayainya. Nah, apa yang sedang terjadi? Masalah ini telah meningkat begitu besar. Ibu belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Ibu, jangan khawatir. Saat ini bukan saatnya bagi kita untuk mengkhawatirkan mereka. Jika kita tidak mengkhawatirkan mereka, lalu apa yang harus kita khawatirkan? Khawatir tentang cara melarikan diri. Seharusnya mereka yang takut pada kita. Nah, apakah kamu mendengar apa yang mereka katakan? Ini semua adalah tokoh utama kelas dunia. Aku dengar, bencana tingkat surga dapat dengan mudah menghancurkan kota dan benteng. Jika mereka menggabungkan kekuatan mereka, mereka bisa menggulingkan sebuah negara. Bibi 4 Dewa Perang Agung ada di sini. Dan kita berada di wilayah Dacia. Dengan mereka yang memimpin. Tante tidak perlu panik. Siapa itu yang melepaskan kami dari Kuali Dewa Perunggu? Ini aku. Aku adalah Yi Kiwi. Aku sudah lama mengagumi kalian bertiga. Akulah yang melepaskan kalian dari dilepaskan Kuali Dewa Perunggu. Aku sekarang menuntut kalian bertiga untuk berjanji setia kepadaku, untuk membantuku menangani beberapa masalah sulit. Contohnya, menjatuhkan keluarga Yu. Selama aku mendapatkan industri militer keluarga Yu, pada saat itu, aku akan dapat memulihkan bangsa kelima. Pada saat itu kalian bertiga akan menjadi milik keluarga Ye, abdi setia terhebat. Kalian semua dengarkan aku. Ini adalah wilayah Dacia.
Tidak ada 100 bencana yang boleh lewat. Tidak ada 100 kejahatan yang boleh berlanjut. Rencana apa lagi yang kamu miliki? Untuk didiskusikan. Tinggalkan Dacia. Kembali ke negaramu masing-masing. Dari mana datangnya semut berisik ini? Ayah. Ayah. Apakah ayah baik-baik saja? Bukankah sudah kukatakan untuk tidak menyinggung Tuan Muda Ye? Jika tidak, bagaimana ayah bisa berakhir seperti ini? Besan, apakah kamu baik-baik saja? Bahkan 4 dewa perang agung. Bagus. Tampaknya tindakanku melepaskan kalian semua. Benar-benar bukan usaha yang sia-sia. Kalian bertiga. Ada 3 orang lagi di sana. Yang kurang pandangan ke depan. Kalian tangkap Lu Jing itu. Dan tangkap dia untukku. Selain itu ambil juga Yu Chao-king itu. Dan bawa dia kepadaku. Mengapa kalian berdiri terpaku di sana? Pergi. Akulah yang melepaskan kalian. Orang Dacia, apakah kamu mengajari saya cara bertindak? Tuan Praja, aku salah. Maksudku adalah, aku bisa bekerja sama denganmu? Kamu baru saja mengatakan, siapa yang memiliki industri militer? Keluarga Yu. Keluarga Yu memiliki industri militer. Mereka memiliki senjata nuklir. Setelah kita mendapatkan kendali, kita bisa memulihkan bangsa kelima. Tuan Praja, kau bisa melepaskanku sekarang kan? Lepaskan. Atas dasar apa? Aku membawa kalian semua. Dari membebaskan kalian, Kuali Dewa Perunggu. Maksudku adalah, keluarga Yeku memiliki kekuatan besar. Aku bisa melayanimu dengan rajin dan bertanggung jawab. Terima kasih Tuan Praja. Ya Kyuyi, kau akhirnya tidak bisa berpura-pura lagi. Sepertinya menjadi anjing adalah hal yang benar-benar kau kuasai. Orang sepertimu masih berani mengincar aset keluarga Yu kami. Bermimpi saja. Mengapa kau bertingkah begitu sombong? Tuan Praja, itu adalah Yu Chao-king. Dia adalah orang yang sebenarnya mengendalikan keluarga Yu. Selama kau menangkapnya, kau bisa mengambil industri militer. Serahkan dia kepadaku, dan aku akan menyiksanya perlahan sampai mati. Menyiksanya sampai mati. Seekor semut harus memiliki kesadaran diri sebagai semut. Kamu ini apa? Dan kamu pikir kamu layak bekerja sama dengan kami? Industri militer keluarga Yu. Bagus sekali. Mendapatkan senjata nuklir. Kita tidak hanya bisa memulihkan negara kelima, tetapi juga naik ke Ola Asura untuk membalas dendam dan menghapus rasa malu. Ya Kyuyi, apakah ini rencanamu? Membuka Kuali Dewa Perunggu dan melepaskan kelompok orang ini. Kaulah yang membawa bencana bagi Dacia, seorang pendosa sepanjang masa. Aku sudah memberitahumu sejak lama. Kuali Dewa Perunggu ini tidak boleh dibuka. Tapi kau menolak untuk mempercayaiku. Apakah kau pikir berdiri bersama Yi Kyuyi bisa menyelesaikan masalah? Dia bisa membawakanmu harapan apa yang ada. Tapi ayah melindungi Lu Jing itu di mana-mana. Apa gunanya itu? Kau. Aku Yu Chao-king, lebih baik menjadi giok yang hancur, tetapi menolak menjadi ganteng yang utuh. Bahkan jika aku mati di sini hari ini, aku sama sekali tidak akan menyerahkan industri militer keluarga Yu untuk sekelompok ras asing itu yang memiliki niat jahat sama sepertimu. Benarkah begitu? Kalau begitu aku akan membuatmu tidak bisa hidup. Bahkan jika kau memohon kematian, kau tidak akan mendapatkannya. Praja, aku sudah berdiri di sini begitu lama. Apakah kamu masih ingin aku mengambil inisiatif dan menyambutmu? Siapa kau? Sudah berapa lama sejak aku mengirim kalian semua ke dalam Kuali Dewa Perunggu? Kalian melupakanku begitu cepat. Kau adalah Asura. Asura. Bagaimana itu mungkin? Mereka memanggilmu Asura. Gelar dari sebelum aku pensiun. Aku tidak menggunakannya lagi. Kalau begitu sepertinya kau sangat terkenal sebelum pensiun. Melihat reaksi mereka, aku tahu itu bukan reputasi yang baik. Tapi jangan khawatir, serahkan saja masalah ini padaku. Lu Jin, Ada apa? ketika mereka bergabung, eksistensi mereka mampu menghancurkan negara. Mereka adalah bencana legendaris, bencana tingkat dewa, yang melampaui bencana tingkat langit. Kau, Seharusnya mereka yang khawatir tentang bagaimana mereka akan menghadapiku. Asura. Perang bangsa kelima. Kau menyerbu pulau itu di malam hari dan membantai 100.000 warga bangsaku. Hutang ini, aku harus menyelesaikannya tuntas denganmu. Mungkinkah orang yang menghancurkan bangsa kelima sebenarnya adalah Lu Jin? Dia membunuh 100.000 orang. Lu Jing, setelah 5 tahun dinas militer di luar negeri, ternyata berubah menjadi iblis yang begitu hebat. 100.000 orang. Betapa haus darahnya itu. Di pulau-pulau bangsa kelima, semuanya adalah penjahat yang tak termaafkan. Bangsa kelima juga merupakan tempat di mana tempat persembunyian mereka yang telah melakukan kejahatan keji.
Komandan Asura masih terlalu berbelas kasih. Dia tidak membunuh cukup dari 100.000 orang itu. Setidaknya masih ada kelompok orang ini di sini. Besan, kau baru saja memanggilnya Komandan Asura. Apa yang kau pikirkan? Dia adalah sosok berkekuatan tertinggi, dikirim ke luar negeri oleh Dacia. Dianugerahkan secara pribadi oleh penguasa. Dialah yang ada sebagai dewa dalam legenda. Bencana tingkat surga diolah besar Guan diselesaikan olehnya dengan jentikan jari. Ini? Besan, jika Lu Jing begitu kuat, kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Sudah mengatakannya sebelumnya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Apakah kau akan percaya padaku? Ini baik-baik saja. Upacara pernikahan justru dihancurkan oleh kalian semua menjadi keadaan seperti ini. Sebelum kalian mau berhenti, Aku mengunci kalian semua di dalam kuali Dewa Perunggu. Berpikir bahwa suatu hari nanti, kalian akan bisa bertobat dan berubah. Aku tidak pernah menyangka, kalian masih tetap tidak bertobat. Hal pertama yang kalian lakukan setelah keluar, adalah memikirkan tentang milik keluarga Yu, industri militer. Kalian benar-benar mengecewakanku. Kau mengunci kami di dalam kuali Dewa Perunggu ini. Bukankah itu hanya karena kau tidak bisa menghadapi kami? kami harus membunuhmu. Persembahkan kurban untuk arwah meninggal. Dari 100.000 saudara kami di surga. Tunggu. Karena Komandan Asura ada di sini, ada beberapa hal yang masih ingin kujelaskan. Apakah kau juga ingin memohon belas kasihan atas namanya? Aku Dewa Perang Dacia yang bermartabat. Bagaimana mungkin aku bisa merendahkan diri di hadapan kalian semua? Komandan Asura, kematian kami tidak layak disesali. Tapi ada banyak orang di perjamuan hari ini. Jika kau mulai berkelahi di sini, aku khawatir akan ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini semua orang di aula perjamuan ini harus tetap di tempat dengan patuh. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Hentikan. Tiga tuan yang terhormat, aku tidak menginginkan industri militer lagi. Aku hanya ingin hidup. Aku mohon selamatkan aku. Diam. Bajingan dari keluarga Ye ini melakukan sangat banyak kejahatan. Tidak masalah jika dia hanya mencari kematiannya sendiri. Tetapi dia bersikeras mengaktifkan kuali Dewa Perunggu dan menyeret kita semua ke dalam bencana ini. Jika kau dan aku bisa keluar dari sini hidup-hidup, kita pasti akan menghapus nama keluarga Ye. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Asura, kau yang berdarah dingin ini, tanpa berkedip, melukai bawahanku di bangsa kelima, menyebabkan banyak korban. Sekarang, di tanah Dacia ini, kau masih ingin bertingkah sok suci dan menjadi pahlawan. Lu Jing ini adalah iblis terbesar. Jika kita menyinggung perasaannya sebelumnya, apakah dia akan menggunakan alasan, mengambil tindakan, untuk membunuh kita semua? Kejahatan yang kau lakukan di bangsa kelima kami melebihi kejahatan semua orang di sini. Kau adalah iblis haus darah. Kejahatan yang kau lakukan terlalu banyak untuk dicatat. Kamu benar. Selama masa baktiku Lu Jing, membunuh total 100.007 orang. Tetapi 100.007 orang ini, semuanya adalah penjahat. Bukan bandit putus asa, pemimpin skema penipuan daring, atau bandar narkoba besar. Mereka yang menculik wanita dan anak-anak. Aula Asura di bawah komandoku menyelidiki semuanya dengan jelas, dengan bukti yang kuat. Satu orang menyelidiki, dan kemudian orang lain menyelidiki lagi. Jadi sama sekali tidak ada ketidakadilan. Dalam hidupku Lu Jing, tanganku berlumuran darah. Semua orang takut padaku. Aku adalah Asura dari neraka. Tetapi dalam hidupku, aku tidak pernah salah membunuh orang baik. Prajna, hari ini aku akan membiarkanmu mati. Dengan pemahaman, kau akan menjadi yang ke-100.008 yang jatuh oleh tanganku. Bagus, bagus, bagus. Kau bisa mengatakan semua hal baik dan buruk. Berhenti bicara omong kosong dengannya. Bunuh mereka semua. Berhati-hatilah. Komandan Asura, kondisi fisikku bagus. Aku bersedia bertarung di sisimu. Tidak perlu. Jaga Yu Chao King dan ibuku. Jika sehelai rambut mereka hilang, aku akan menuntut pertanggungjawabanmu. Ya. Maju. The film was translated and narrated by M Media. Mulai dengan kuat dan berakhir lemah, kau begitu tangguh barusan. Hanya untuk melarikan diri. Kuali Dewa Perunggu ini telah diwariskan dari zaman kuno di Dacia. Abadi dan tak termusnahkan. Mampu menekan segala kejahatan di dunia ini. Apakah kau pikir itu bisa menekanmu? Komandan Asura,
Hati-hati, mereka menggunakan trik yang sama untuk mencoba menguncimu di dalam. Orang bijak tidak bertarung saat peluang tidak menguntungkannya. Komandan Asura, jangan melawan mereka di dalam. Jangkauan kuali perunggu, pergi dulu. Begitu kau di dalam semuanya berakhir. Kuali Dewa Perunggu ini adalah apa yang aku selamatkan dari kedalaman laut. Bahkan jika Lu Jing kuat, jika dia dikunci di dalam dan ditenggelamkan ke dasar laut, aku takut nyawanya akan dalam bahaya. Kuali Dewa Perunggu tidak berfungsi. Mungkinkah kekuatannya tidak cukup? Tambahkan lebih banyak kekuatan. Mustahil. Kuali Dewa Perunggu. Benda ilahi yang kuat semacam ini tidak berpengaruh padanya. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kuali Dewa Perunggu ditampa oleh Dacia. Kalian, berani-beraninya kalian ingin menggunakannya melawan rakyat Dacia. Maafkan aku, Komandan Asura aku. Asura, biarkan kami pergi. Jika kau mendekat lagi, aku akan mematahkan leher. Orang Dacia ini membuatmu menderita seumur hidupmu. Aku bisa melepaskanmu. Tetapi jika kau berani membantai orang tak bersalah, aku pasti akan membunuhmu. Asura, aku tahu kekuatan tempurmu luar biasa, menyapu bersih semua perlawanan. Aku akui aku lebih rendah darimu. Tetapi, jika kau mengabulkan permintaanku ini, aku pasti akan melepaskan wanita ini. Baiklah. Apakah kau punya permintaan lain? Tentu saja aku punya permintaan. Membiarkan kami pergi bukan hanya kata-kata kosong. Sekarang, aku ingin kau menyiapkan sebuah pesawat. Di pesawat itu, harus ada cadangan senjata nuklir keluarga Yu. Setelah aku kembali ke kampung halamanku, aku pasti akan melepaskannya. Bagaimana jika aku bilang tidak? Jika tidak, maka dia mati. Paling buruk kita berdua binasa. Senjata militer keluarga Yu Lu Jing tidak boleh jatuh ke tangan orang-orang sepertinya. Jika aku harus mati hari ini, maka biarlah. Jika kau seorang pria, kau tidak boleh berkompromi. Mengapa tiba-tiba menjadi begitu bermoral? Drama yang sangat klise. Aku hanya berpura-pura mengikutimu, dan kau menganggapnya serius. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Syukurlah kau baik-baik saja. Hidup adalah hal yang paling penting. Segala sesuatu yang lain bisa dinegosiasikan di masa depan. Jangan pernah semudah itu bergegas menuju kematian. Mengerti? Aku tidak tahu. Kekuatanmu begitu besar. Awalnya aku ingin mempertahankan identitas sebagai orang biasa dan tetap di sisimu. Sayangnya di depanmu, aku mengungkapkan kekuatanku. Aku benar-benar minta maaf. Benar. Apa yang harus kita lakukan terhadap orang ini? Kau, jangan bergerak. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Asura, kau bilang kau tidak akan membantai orang tak bersalah. Aku tidak akan menentangmu. Aku tidak punya tuntutan lain. Biarkan saja aku pergi. Baiklah. Bukankah kau berjanji untuk membiarkanku pergi? Aku akan melepaskanmu, tetapi kemana aku mengirimmu, terserah padaku. The film was translated and narrated by Komandan M Asura. Media. Orang ini bersalah atas kejahatan keji. Bagaimana dia harus ditangani? Siapa? Yui. Orang ini mendambakan istrimu. Tuan muda tertua dari keluarga Ye. Siapa? Aku mengerti. Kami tahu bagaimana cara menanganinya sekarang. Dia tanpa izin membuka kuali Dewa Perunggu dan bersekongkol untuk merebut industri militer milik keluarga Yu. Kematian terlalu baik baginya. Setelah hari ini, keluarga Ye akan disingkirkan dari Dacia selamanya. Pergi. Bangun, pergi. Lepaskan aku. Aku menolak menerima ini. Pergi. Lepaskan. Anakku yang tidak berguna telah menyebabkan masalah besar.
bagi Anda dan Ketua Yu hari ini. Komandan Asura. Katakan saja. Aku akan menanganinya. Aku tidak akan pernah mentolerirnya. Biarlah. Ayah patut disalahkan karena tidak mendidik anak. Aku tidak bisa membiarkannya. Liu Wei, cepat kemari. Anak durhaka. Keras kepala dan bodoh. Haruskah kau membuat keributan seperti itu? Baru sekarang kau sadar siapa yang sudah kau singgung. Eksistensi macam apa? Selanjutnya, apapun yang Tuan Lu suruh kau lakukan, kau mengerti. Kau harus melakukannya. Jika dia menginginkan satu kaki, kau patahkan kakimu sendiri. Jika dia menginginkan satu jari, kau potong di depan umum dan berikan padanya. Kau mengerti? Pernikahan kita hari ini, hari yang sama, juga bisa dianggap sebagai semacam takdir. Aku mengucapkan selamat menikah. Saya juga mendoakan pernikahan Anda bahagia. Shen Sisi adalah temanku. Dia adalah orang yang sangat baik. Perlakukan dia dengan baik mulai sekarang. Mengerti? Mengerti? Saya mengerti. Ayo pergi. Ayah. Saya takut dia akan membunuh saya. Saya takut setengah mati barusan. Lihat dirimu begitu tidak berguna. Putramu ketakutan setengah mati oleh Komandan Asura. Aku perkirakan, dia akan memujanya seperti dewa mulai sekarang. Ibu, aku menyesal. Seharusnya aku tidak meninggalkan Lu Jing saat itu. Aku benar-benar menyesal, Ibu. Yu Wangting, ayah dari Yu Chaoqing. Gadis terkutuk itu Cao. Menara Yingfen. Jekti hari pertama bos pensiun. Dia menyelamatkan Tuan Tua Yu, dan bahkan menikah kilat dengan putri keluarga Yu. Ya. Aku mencoba segala cara yang mungkin untuk memperkenalkan cucu perempuanku kepada Tuan Lu. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa mereka secara pribadi bahkan sudah mendapatkan akta pernikahan mereka. Ini adalah takdir. Ini benar-benar takdir yang dikirim dari surga. Berapa banyak orang yang mendambakan perusahaan industri militer keluarga Yu, menyebabkan aku kehilangan tidur dan nafsu makan, dan menderita malam tanpa tidur. Sekarang Komandan Asura ada di sini. Aku bisa sepenuhnya pensiun. Dan benar-benar tanpa khawatir. Tuan Tua Yu, tunggu saja untuk menikmati berkahmu. Sejujurnya, Kaisar Malam, mahar 20 miliar, mas kawin yang kamu kirimkan. The film was translated Orang tua and ini agak narrated by M. tidak dapat Media. menerimanya dengan mudah. Dulu ketika bos memimpin kami untuk mendirikan Ola Asura, kami berjuang mati-matian, menanggung kesulitan dan kerja keras. Mahar kecil 20 miliar ini hanyalah tanda hormat yang kecil. Tuan tua. Ini hanyalah tanda kecil ketulusan kami. Kakak. Insiden saat kakak jatuh dari tangga waktu itu, aku tidak bermaksud. Aku harap kakak bisa memaafkanku. Aku mengerti. Silakan duduk. Kakak, aku ingin bertanya kepada kakak. Apakah kakak benar-benar berniat menikahkan Kakak Chaoqing? Untuk pria terhormat, jenius surgawi yang menyelamatkan kakak itu. Dia sudah menikah. Apakah masih terserah padaku untuk memikirkannya? Aku mengerti. Chaoqing sudah menikah dengannya. Yu Chaoqing ini masih keras kepala di rumah, mengatakan bahwa dia tidak akan menikahi siapapun selain Lu Jing. Lihatlah, sekarang dia sudah patuh bercerai dan bahkan menikah, menyelamat hidup kakak. Sungguh luar biasa. Jadi, apa ilmu cemerlangmu? Kakak, lihat. Kakak King menikahi seorang jenius surgawi, yang berarti dia tidak kekurangan uang. Dia juga tidak kekurangan status lagi. Aset keluarga Yu kita, baginya, hanyalah setetes air di lautan, dan tidak layak disebut. Lalu, Aku berharap kakak bisa menyerahkan grup Tianlan kepadaku untuk dikelola. Tentu saja,
Aku hanya akan mengelolanya atas nama kakak. Jika kakak merasa bahwa kemampuanku tidak memadai, kakak bisa mencopotku kapan saja. Aku hanya berharap kakak bisa memberiku kesempatan untuk membuktikan diri. Tuan muda keluarga Yu ini ambisius dan bersemangat, muda dan menjanjikan. Ayo, aku bersulang untukmu. Dewa Perang Naga Biru, mari kita simpan basa-basi ini untuk nanti saja. Kita akan minum nanti. Aku takut nanti aku tidak akan punya kesempatan ini lagi. Apa yang kau bicarakan? Ada banyak kesempatan selama kau bersedia bekerja keras. Selain itu, Liu Wei ini adalah saudaraku. Tentu saja harus menunjukkan rasa hormat. Dewa Perang Naga Biru. Selain itu, hari itu di Hotel Besar Tianlan, masalah di mana Anda menyinggung saya sama sekali tidak memasukkannya ke dalam hati. Mengapa kalian semua tertawa? Chowkingku ada di sini. Ayah, begitu banyak orang datang hari ini. Tuan tua, silakan pelan-pelan. Di mana Chowking? Cao Qing awalnya tidak punya muka untuk datang menemuimu. Kami membujuknya tanpa henti, dan dia akhirnya setuju untuk datang. Dia akan segera tiba di sini. Sudah cukup dia bersedia datang. Chowking biasanya sangat mengkhawatirkan Bro. Dan memiliki banyak janji temu pada hari kerja. Aku mengerti. Duduklah. Semua orang yang duduk di sini adalah sosok terkemuka dan berpengaruh bukan? Hari ini benar-benar meriah. Ya, Nyonya, saya adalah ketua Ola Asura. Mereka biasanya memanggil saya Putra Kegelapan Surga. Anda bisa memanggil saya Xiaohai saja. Bagaimana mungkin saya pantas menerima ini? Ketua Ola Asura. Halo. Nyonya, saya hanyalah seorang pandai besi di Ola Asura. Liu Tua, gelang giok penekan bencana, dibuat oleh tangan saya sendiri. Gelang giok penekan bencana adalah harta karun yang dapat menekan bencana alam. Seorang master sejati memang menyembunyikan kemampuannya. Luar biasa. Mungkinkah gelang yang saya tanpa ini Nyonya tidak suka? Saya merasa malu. Saya ingin tahu apakah Nyonya mengingat saya. Anda adalah Pada perjamuan sebelumnya, Tuan Muda Yurulong ini mencoba menggunakan jimat pembunuh dewa untuk mendatangkan bencana pada Anda. Saya merasa itu menarik. Jadi saya dengan santai menggambar jimat dan menghapusnya. Mohon maaf atas pameran saya. Anda adalah dermawan penyelamat hidupku. Saya tidak berani menerima pujian seperti itu. Terima kasih banyak. Itu hanya trik kecil, tidak layak disebut. Itu karena Anda memiliki putri yang baik. Saya tidak berani menerima pujian seperti itu, Nyonya. Saya tidak perlu memperkenalkan diri kan. Saya sebelumnya mengirimkan hadiah untuk Anda. Tidak perlu perkenalan. Hadiah pertunangan sebesar 20 miliar yuan. Saya belum pernah melihat seumur hidup saya begitu banyak harta karun yang begitu tak ternilai. Itu luar biasa. Terima kasih. Saya mengerti sekarang. Inilah ketulusan dari bakat surgawi tak tertandingi itu yang ingin menikahi nona muda keluarga Yu kita. Kakek di mana? Bakat surgawi tak tertandingi itu. Dermawan penyelamat hidup kakak. Kakak perempuanku sudah mendaftarkan pernikahan dengan Lu Jing, tapi aku masih lajang. Aku bisa menikah dengannya. Kamu tidak bisa menikah dengannya. Mengapa? Apa aku tidak cukup baik? Kamu sangat baik, tapi kamu tidak punya kesempatan sekarang. Yu musuh, saya tidak menyangka Anda masih menyimpan skema ini, mencoba mengganggu kakak perempuan Anda menikahi dermawan kakak. Mengapa tidak? Kakak perempuanku awalnya tidak mau menikah dengannya karena aku memiliki kekaguman besar pada bakat surgawi tiada tara ini. Aku akan merekomendasikan diriku sendiri. Apakah itu tidak diperbolehkan? Anda mungkin belum tahu, kakak perempuan Anda sudah menikah. Jenius langit itu. Apa? Bukankah kakak perempuan sudah menikah dengan Lu Jing? Kakek, apakah ini benar? Apakah ini benar? Sangat benar. Karena Yu Chao-kin menikah dengan jenius langit tiada tara, aset keluarga Yu akan ditangani oleh saya. Bukankah ini akhir yang bahagia untuk semua orang? Ini salah. Kakek, Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kakakku sudah mendapatkan akta nikahnya dengan Lu Jing. Bagaimana bisa secepat ini untuk bercerai lalu menikah lagi? Bukankah ini seperti permainan anak-anak? Pernikahan adalah masalah serius. Bagaimana bisa diperlakukan seperti permainan anak-anak? Sejak awal, menyelamatkan Zhensheng dari bahaya dan menjadi milik keluarga Yu, dermawan besar. Kemudian di Grand Hotel Tianlam,
menyapu bersih semua pihak, menghancurkan ambisi Hinky Wei. Dan akhirnya mendaftarkan pernikahan dengan kakakmu. Dari awal hingga akhir, itu adalah orang yang sama. Orang itu adalah Lu Jing. Tuan Lu, Apa, Tuan Tua? Bagaimana ini mungkin? Dia terlihat sama sekali tidak berhubungan dengan yang disebut bakat surgawi. Tepat sekali kakek. Bagaimana mungkin sosok sekuat itu? Mungkin juga berada di sini untuk kencan buta. kakakmu, orang terkaya di Jiangcheng. Bukankah dia juga keluar untuk kencan buta? Ini adalah kakak. Menguji kalian semua. Saya hanya ingin melihat sikap Anda terhadap Lu Jing. Rudong, apa maksudmu dengan itu? Kakak, mereka mungkin tidak melihatnya, tapi saya melihatnya. Anda hanya ingin menguji mereka untuk melihat sikap mereka terhadap suami yang tidak berguna, Chow King nikahi. Tapi saya sangat yakin bahwa Lu Jing ini jelas bukan jenius tiada tara. Lalu apa idemu? Kakak, meskipun Lu Jing ini hampir merusak pernikahan kakak King, dan di hotel besar Tianlan, dia berbicara kasar kepada saya. Namun, bagi saya membalas kejahatan dengan kebaikan, menunjukkan kemurahan hati saya. Ketika saatnya tiba, setelah Anda menyerahkan properti keluarga Yu kepada saya, Lu Jin dan saya juga akan memiliki takdir. Saya akan memberinya jabatan tanpa tugas, menunjukkan karakter saya. Yu Rulong, berhentilah menyanjung dirimu sendiri. Sejak saat kamu bersekongkol dengan Ye Qiuyi, aset keluarga Yu ditakdirkan untuk tidak ada hubungannya denganmu. Kakek, jika kakak menikahkanku hanya agar orang seperti ini bisa mengambil alih keluarga Yu, maka aku sama sekali menolak untuk menerimanya. Kakak King, bukankah Anda cukup pandai dalam mengelola emosi Anda? Mengapa Anda menjadi cemas saat Anda mendengar saya mengambil alih keluarga Yu? Xiao Qin, hal-hal tidak seperti yang kamu bayangkan. Duduklah. Kakek, jika kakak tidak berbicara dengan jelas hari ini, aku sama sekali tidak akan duduk dan makan bersama kakek. Sudahkah kalian semua melihat? Ini adalah ketua grup Tianlan, orang terkaya di Jiangcheng. Bicaralah, masih sangat kekanak-kanakan. Kita saat ini sedang membahas masalah yang ada, bukan membuat keributan. Itu tidak berguna. Kakek, apakah kakak benar-benar sudah mengambil keputusan untuk menikahkanku dengan penyelamat hidup kakek? Aku sama sekali menolak untuk menerima ini. Hadiah pertunangan itu, aku juga sama sekali tidak akan menerimanya. Suami resmi yang diakui secara terbuka dan terhormat, yang diakui oleh Yu Chow King, hanyalah Lu Jing. Katakan padaku kakek, orang yang menyelamatkan kakek, di mana dia? Suruh dia melangkah maju. Apakah Anda mendengar ucapan kekanak-kanakan wanita ini? Penyelamat hidup kakek itu adalah seseorang yang dapat dalam sekejap mata menanggulangi bencana alam. Itu tidak lain adalah penguasa Aula Asura yang menyelamatkan 4 dewa perang besar dari kesulitan besar. Bagaimana mungkin Lu Jing yang rendahan dengan santai mengakuinya? Dermawan, silakan duduk. Saya katakan Lu Jin, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencari mati? Kursi itu dipesan oleh kakek untuk dermawan keluarga Yu. Lu Jin, lelucon macam apa yang kamu mainkan? Kakakku sedang membicarakan penyelamat hidupnya. Cepat kembali. Aku persis penyelamat hidup kakekmu. Kau bocah. Bos, Anda, apa yang kalian semua lakukan? Salam kepada Komandan Asura. salam kepada Komandan Asura. Bos, Komandan Asura. Pasangan nikah kilat kakakku adalah dermawan yang menyelamatkan kakek. Itu adalah Lu Jing. Lelucon terbesar yang pernah aku dengar seumur hidup ini. Tidak lain adalah ini. Apa kamu tidak mengenaliku? Atau apakah kamu ingin menikahi dermawan kakekmu lagi? Lu Jin, jadi kaulah yang menyelamatkan kakak. Sang keajaiban tiada tara. Kau benar-benar menyembunyikan dirimu dengan baik. Impianku untuk mengambil alih aset keluarga Yu telah sirna. Aku Yu Rulong. Hidupku hancur. Nak, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Putramu sebelumnya mencoba menimpakan bencana pada Ibu Nona Yu. Untuk menggunakan ini memaksanya untuk menyerahkan aset. Hamba hanya menerapkan sebuah teknik, mengembalikannya 10 kali lipat pada dirinya sendiri. Pada saat ini, balasan surgawi
telah menjadi kenyataan. Sampai akhir, mengembalikannya 10 kali lipat. Kita salah sejak awal. Sebuah kesalahan yang begitu luar biasa hingga sulit dipahami. Ingat Nona Yu, menandatangani perjanjian pranikah denganku, yang menyatakan bahwa kamu ingin mencari orang biasa untuk menikah. Aku tidak tahu, jika aku sekarang kembali menjadi orang biasa, apakah masih sempat? Sudah terlambat. Siapa yang menyuruhmu membohongiku? Kalau begitu aku Lu Jing, hari ini, secara resmi melamar Yu Chao-king. Maukah kamu menikah denganku? Aku keberatan. Aset keluarga Yu adalah milik Tuan Ye dan aku adalah milik kami. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Tuan Muda Ye. Panggil Tuan Muda Ye ke sini. Tuan Ye. Bagaimana kau bisa berakhir seperti ini? Xiao Ye. Seseorang keberatan dengan pernikahan antara Chao King dan aku. Bagaimana menurutmu? Tuan Lu dan Nona Ye adalah pria berbakat dan wanita cantik. Pasangan yang serasi di surga. Hak apa yang kau miliki untuk keberatan? Xiao Yi mendoakan kedua pengantin baru. Cinta abadi dan kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang langgeng dengan kebajikan dan persatuan bersama. Aku mendoakan kalian berdua. Kasih sayang yang mendalam seperti lautan. Persatuan yang harmonis selama 100 tahun. Dan menua bersama. Semoga kalian berbagi keharmonisan abadi. Baiklah.